Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi walau bisin. Al-hadis, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama yang kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu di video learning journal pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan. Beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan learning journal kali ini saya akan mereview apa yang minggu kemarin kita telah pelajari. Di minggu kemarin alhamdulillah kita telah melaksanakan MK Public Speaking dengan yang namanya offline, jadi tidak online. Alhamdulillah seperti biasa untuk MK Public Speaking itu yaitu melaksanakan tugas individu untuk maju ke depan untuk melakukan tugas public speaking, yaitu berbicara di depan kelas. Alhamdulillah kemarin 3 orang juga yang maju. Menurut saya pemateri atau teman-teman yang maju ke depan lumayan bagus, cukup mumpuni, dan hanya sedikit mungkin kekurangan. Pasti kalau kekurangan pasti ada, tapi itu cukup baik, menurut saya cukup baik dan cukup mudah untuk dimengerti, terutama dari public speaker yang menjelaskan tentang masalah sholawat. Beliau menjelaskan tentang masalah sholawat dan alhamdulillah kemarin tuh Pak Adi banyak berbicara, bahkan hitungannya memberikan tausiah, memberikan kalau bahasanya sekapur sipih pengingat kepada kita bahwasanya beliau menjelaskan tidak ada bacaan, tidak ada ilmu yang bisa diterima atau bisa kita amalkan tanpa melalui guru. Itu yang perlu kita ketahui, bahwasanya kita kalau ingin yang namanya belajar Al-Quran, kita harus ada guru nanya, yaitu guru qiraat. Seperti kalau kita hitungannya kalau Al-Quran itu qori gitu atau tajwidnya. Kalau kita ingin belajar kitab itu harus ada gurunya, kita harus paham yang namanya ilmu nahwu shorof, yang kayak gitunya. Karena itu patokan utama untuk kita belajar yang namanya Al-Quran, selain yaitu yang namanya kosakata atau mahfuzat. Kalau orang-orang modern bilangnya gitu. Nah, jadi sholawat itu suatu amalan yang tidak usah yang namanya kita dijajahkan, walaupun adalah saya pernah yang namanya ijazah untuk puasa sholawat, tapi itu kan untuk puasa, tapi untuk amalan kita sehari-hari kita baca gitu, itu tidak usah, karena keistimewaan Nabi Muhammad kita membaca sholawat itu udah pasti diterima, karena kita membaca sholawat itu yang namanya bukan Nabi Muhammad yang butuh untuk dibacakan sholawat oleh kita, tapi
apa yang namanya, kita yang membutuhkan sholawat, makanya kita yang membutuhkan yang namanya syafaat dari Kanjeng Nabi, maaf, syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu kita harus memperbanyak yang namanya membaca sholawat, agar kita mudah-mudahan di akhir zaman nanti tatkala yaumil hisab, kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Pak Adi juga banyak sekali berbicara tentang masalah bahwasanya beliau katakan kenapa Nabi Muhammad bisa yang namanya bertemu dengan zat Allah tanpa adanya hisab, tanpa adanya hijab, maaf, keliru, tanpa adanya hijab, ya karena dari tubuh Nabi Muhammad, daripada Nabi Muhammad itu sebagiannya yaitu tercipta dari zat Allah. Dan memang yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad namanya juga tatkala diceritakan oleh di kisah Nabi Adam, kenapa Nabi Adam tatkala beliau meminta maaf, beliau beristighfar memohon maaf kepada Allah telah melanggar apa yang Allah larang, karena memakan buah kuldi itu beliau dipisahkan. Beliau tidak Nabi Adam tidak diterima taubatnya, tidak diterima. Akhirnya dia diterima yaitu tatkala beliau membaca salawat. Kenapa ada ini membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Di situ diceritakan bahwasanya kenapa Nabi Adam itu membaca salawat ke Kanjeng Nabi, karena tatkala dia diciptakan, dia melihat ke atas, di situ ada yang tertulis namanya asma Allah, yaitu nama Allah, terus disandingkan dengan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Adam langsung membaca salawat kepada Nabi Muhammad, karena dia percaya bahwa orang yang namanya bersanding dengan nama asma Allah pasti bukan orang biasa. Beliau adalah orang istimewa, karena terciptanya dunia ini karena salah satu dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pak Adi juga menjelaskan bahwasanya kenapa setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa Nabi Nuh diselamatkan, kenapa yang namanya Nabi Ibrahim tatkala dibakar tidak terbakar, ya karena yang namanya di darah beliau terdapat yang namanya nur atau nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita runtutkan ke atas bahwasanya Nabi Ibrahim itu salah satu atau disebut dengan bapaknya para nabi. Banyak sekali nabi yang terlahir asal muasalnya kalau kita junjut dari silsilahnya itu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oke. Mungkin segitu saja ya kalau penangkapan saya dari penjelasan Pak Adi. Dan di situ juga ada yang namanya teman saya Mang Majum, Ustadz Majum. Beliau berikan kesempatan seperti saya waktu saya minggu kemarin ya. Beliau diberi kesempatan untuk mengadakan pengajian, dan beliau di situ menjelaskan tentang masalah yang namanya waktu. Dan beliau ditanya oleh siapa ya, pokoknya ada pertanyaan di situ, bertanya bahwasanya gimana caranya kita untuk bisa yang namanya mengubah karakter orang. Kan kebiasaan orang Indonesia itu telat-telat terus, maksudnya kalau ada acara jam 9 mulainya jam 10 gitu, atau jam kelamaan itu mah mulainya mungkin jam 9:15 atau mungkin jam setengah 10, ngaret terus, nggak on time, nggak kayak orang-orang yang biasanya orang Jepang, orang Eropa tuh yang on time terus. Kalau ada waktu jam 8 ya jam 8 gitu, kalau di situnya jam 9 ya jam 9 gitu. Tapi kan kebiasaan habit di Indonesia tuh biasanya telat gitu. Makanya gimana caranya kita ya, dari utamanya kita harus yang namanya merubah habit itu dari diri kita tersendiri, lalu
kalau udah diri kitanya bisa menjaga yang namanya waktu, kita ajak teman-teman terdekat kita dengan cara yang namanya lemah lembut. Jadi kita jangan memaksa, udah dong gimana caranya kita harus yang namanya on time gitu, karena Kanjeng Nabi juga mengajarkan untuk kita yang namanya kalau janji jam segitu jangan ada yang namanya ngaret-ngaret, karena itu termasuk yaitu golongan golongan munafik gitu. Makanya pokoknya kita ajak teman kita kalau kitanya udah bisa, jangan dulu kita meminta untuk teman-teman kita bisa on time gitu, maksudnya bisa disiplin kalau kitanya juga nggak disiplin gitu. Jadi dari awal diri kita dulu, kita mulai dari diri kita untuk disiplin, habis itu kalau kitanya udah bisa, kita yang namanya tunjukkan kepada orang lain lagi, maksudnya ngajak. Nah gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah 10 menit lebih, bahkan 11 menit. Kalau untuk masalah materi, menurut saya materi kemarin tuh cukup baik dari presentator. Itu adalah sesuatu yang saya hiraukan. Saya juga banyak sekali yang namanya demam panggung. Di situ menjelaskan yang namanya demam panggung, banyaklah pokoknya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.